Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo. Mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim bersamaan dengan Agil saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKAGGIL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya.
Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yai Mim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yai Mim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yai Mim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yai Mim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yai Mim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim bersamaan dengan Agil saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yai Mim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yai Mim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAJJ adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yai Mim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yai Mim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yai Mim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yai Mim yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yai Mim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yai Mim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yai Mim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalani.
dipertahankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim bersamaan dengan Agil saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAGGIL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang
diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yai Mim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yai Mim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yai Mim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yai Mim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yai Mim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim bersamaan dengan Agil saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yai Mim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yai Mim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAGGYLL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yai Mim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yai Mim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yai Mim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yai Mim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yai Mim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yai Mim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAGGIL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim yang belakangan jan keduanya. Tak hanya sekadar Pak Yono juga membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak itu membela Sahara. Dan benarkah Pak milik atau adalik meski Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung ternyeret namanya. Ada Yono publik benar milik kontrakan atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKAGGIL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAGG adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan,
Atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAGG adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya,
Apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAGGYL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral.
Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKAGGIL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri,
nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKAGGIL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAJJ adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim bersamaan dengan Agil saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAGGYL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKAGGIL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan,
Atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKAGGIL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya,
Apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAJJ adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral.
Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim bersamaan dengan Agil saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAGGYL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri,
nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKAGGIL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya, ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu, apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim.
Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAJJ adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya.
peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yaimim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yaimim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yaimim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yaimim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yaimim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yaimim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yaimim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim, bersamaan dengan Agil, saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yaimim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yaimim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAGG adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yaimim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yaimim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yaimim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yaimim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yaimim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya? Meski begitu,
Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yai Mim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yai Mim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur dugaan pelanggaran lainnya. Menariknya, kasus ini tidak berhenti pada satu pihak. Imam Muslimin alias Yai Mim juga tercatat melaporkan Sahara sehari setelah laporan Sahara masuk. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Yai Mim masih tentatif. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan situasi saling lapor antara Sahara dan Yai Mim. Diketahui sebelumnya, Sahara akhirnya mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Momen tersebut terjadi lewat sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Konflik panas antara Nurul Sahara dan Imam Muslimin alias Yai Mim terus bergulir. Namun kini perhatian publik justru tertuju pada satu sosok baru, Agil, sopir rental mobil milik suami Sahara, Muhammad Sofwan. Nama Agil mendadak mencuat setelah Yai Mim mengaku pernah melihat momen tak biasa. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, mantan dosen UIN Malang itu menyebut dirinya sempat melihat Nurul Sahara keluar rumah dengan pakaian minim bersamaan dengan Agil saat Sofwan sedang tak ada di rumah. Meski Yai Mim menegaskan dirinya tak berniat menuduh atau berprasangka buruk, pernyataan itu justru memicu reaksi keras. Sahara dan Agil disebut sama-sama marah besar. Bahkan Yai Mim menggambarkan Agil sampai marah 7 kali lipat. Sejak saat itu, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya Agil? Netizen lalu menelusuri jejak digitalnya, hingga muncul dugaan bahwa akun TIKTOKATAGGYLL adalah miliknya. Dari akun itu, terlihat Agil kerap membagikan aktivitasnya sebagai sopir di rental mobil DS Sejahtera Global. Namun kini, unggahannya dibanjiri komentar pedas dan rasa ingin tahu warganet. Banyak yang menanyakan soal hubungannya dengan Nurul Sahara, hingga alasan mengapa ia ikut ngamuk ke Yai Mim. Namun, sampai saat ini, Agil masih bungkam. Ia hanya menulis singkat dalam salah satu unggahannya. Ngomong-ngomong banyak yang ngomongin Nil. Kini, sosok Agil tak lagi sekadar sopir rental mobil. Namanya sudah terseret dalam pusaran konflik panas antara Nurul Sahara dan Yai Mim. Dan publik masih menunggu apakah ia akan buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sosok Pak Yono yang disebut kasih rumah ke Sahara, kini jadi sorotan. Nama Pak Yono mendadak ikut terseret dalam konflik panas antara Sahara dan Yai Mim. Pasalnya, Pak Yono disebut-sebut sebagai sosok yang memberikan rumah kontrakan untuk Sahara. Rumah kontrakan itu diketahui berada persis di samping kediaman Yai Mim, yang belakangan jadi sumber keributan keduanya. Tak hanya sekadar pemilik rumah, Pak Yono juga disebut-sebut sangat membela Sahara di tengah konflik yang kian memanas dengan Yai Mim. Banyak yang menilai, keberpihakan Pak Yono kepada Sahara membuat isu makin melebar. Banyak yang menyoroti sikap Pak Yono yang dinilai begitu membela Sahara. Tak heran, gosip pun berhembus. Benarkah Pak Yono hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada kedekatan lain di balik keberpihakannya?
Meski begitu, Pak Yono belum pernah memberi keterangan langsung terkait isu yang menyeret namanya. Peran Pak Yono kini dianggap cukup penting dalam konflik Sahara dan Yai Mim. Tak bisa dipungkiri, nama Pak Yono kini ikut viral. Publik menunggu klarifikasi darinya, apakah benar ia hanya sekadar pemilik kontrakan, atau ada alasan lain yang membuatnya begitu gigih membela Sahara di tengah konflik yang tak kunjung padam ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahara minta damai ke Yai Mim, polisi tetap lanjutkan proses hukum. Polresta Malang Kota memanggil Sahara, tetangga ex-dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, pada Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sahara dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto menyampaikan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan yang diajukan Sahara pada Rabu tanggal 18 September tahun 2025. Prosesnya masih berjalan, rencananya pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 Ibu Sahara akan diperiksa sebagai pelapor, ujar Yudi, Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sahara sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim, atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut menyasar dirinya maupun usaha rental yang ia jalankan. Laporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yudi menambahkan, tidak menutup kemungkinan laporan tambahan bisa diajukan apabila dalam proses penyelidikan